Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Zahra Maretamaizi dari Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Pada video kali ini, aku akan jelasin tentang debt valuation and interest atau penilaian utang dan bunga. Tunggu apa lagi? Simak yuk! Nah, pada video kali ini kita akan membahas kilas tentang utang korporasi, penilaian utang korporasi, penilaian obligasi, yaitu 4 hubungan utama, jenis-jenis obligasi, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Nah, ada 2 sumber utama pinjaman perusahaan. Yang pertama itu pinjaman dari lembaga keuangan atau biasa disebut sebagai utang privat, karena hanya melibatkan 2 pihak saja. Yang kedua, menerbitkan obligasi atau biasa kita sebut dengan utang publik, karena utang ini diperdagangkan di pasar keuangan publik. Selanjutnya, meminjam uang dari pasar keuangan privat. Nah, lembaga keuangan itu menyediakan berbagai jenis pinjaman kepada korporasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, atau untuk digunakan membeli peralatan dan properti. Pinjaman ada yang dijamin dan tidak dijamin dengan suatu agunan yang biasa disebut dengan kolateral. Nah, ini adalah beberapa jenis utang bank. Ada working capital loans, transaction loans, secured debt, and unsecured debt. Nah, ketika kita meminjam uang dari pasar keuangan privat, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu cepat, mengurangi biaya, dan pendanaannya yang fleksibel. Kalau kekurangannya itu adanya bunga, adanya pembatasan perjanjian, dan di masa yang datang itu harus terdaftar di SEC. Itu berlaku di USA. Lalu selanjutnya pinjaman dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate loans. Di pasar keuangan privat, pinjaman biasanya berjenis floating rate loans, yaitu suatu tingkat bunga yang telah disesuaikan berdasarkan suatu tingkat pembanding tertentu. Pembanding atau referensi yang paling populer di dunia adalah London Interbank Offered Rate atau LIBOR. Suatu tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan oleh bank kepada para peminjam di seluruh kota London atau pasar antar bank. LIBOR diterbitkan oleh British Bankers Association setiap hari setelah jam 11 waktu London, yang merupakan rata-rata suku bunga deposito antar bank dari beberapa bank terpilih untuk jangka waktu antara 1 malam hingga 1 tahun. Nah, LIBOR ini sudah tidak berlaku, khususnya setelah tanggal 30 September 2024, dengan berakhirnya publikasi pengaturan LIBOR sintesis terakhir. Selanjutnya, ada JIBOR, Jakarta Interbank Offered Rate, adalah suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan oleh bank di Jakarta kepada bank lain dalam transaksi pasar uang antar bank yang digunakan sebagai patokan suku bunga dalam bisnis Indonesia. Selanjutnya ada Indonia, adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antar bank untuk jangka waktu overnight di Indonesia. Nah, perusahaan menggunakan jasa perusahaan sekuritas, bank komersial, atau bank investasi pada saat akan menambah dana jangka panjang melalui pasar keuangan publik, misalnya pada saat melakukan initial public offering. Bank investasi menyediakan 3 layanan dasar. Yang pertama ada PPE atau penjamin emisi efek. Itu menanggung resiko penjualan sekuritas yang diterbitkan. Pihak klien diberikan uang sebelum sekuritas laku terjual kepada publik. Ada juga distributing dan advising. Nah, obligasi perusahaan itu apa sih? Obligasi perusahaan itu adalah suatu sekuritas utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjanjikan pembayaran di masa depan dan pada suatu tanggal jatuh tempo.
Jika perusahaan gagal membayar bunga maupun pokok hutang, maka wali amanat dapat mengklasifikasikannya sebagai perusahaan pailit dan memaksa perusahaan tersebut untuk mengajukan kebangkrutan atau kepailitan ke pengadilan niaga. Nah, fitur dasar obligasi itu ada perjanjian obligasi, klaim atas aset dan laba, nilai nominal, tingkat bunga, kupon, tanggal jatuh tempo dan pembayaran, kembali pokok obligasi, serta ketentuan penarikan sebelum jatuh tempo, dan fitur konversi. Nah, dalam pemeringkatan obligasi dan risiko gagal bayar, itu untuk pemeringkatan obligasi mengindikasikan risiko kegagalan, yaitu suatu tingkat kemungkinan perusahaan dalam membayar bunga dan pokok utang obligasi yang diterbitkannya. Untuk agen pemeringkat, itu menggunakan laporan keuangan peminjam, bauran pembiayaan, profitabilitas, keragaman profit masa lalu, dan membuat kesimpulan mengenai kualitas manajemen perusahaan yang dikaitkan dengan peringkatnya tersebut. Selanjutnya, penilaian utang korporasi. Menilai utang perusahaan. Nilai utang perusahaan sama dengan nilai kini atau present value dari pokok utang yang dijanjikan pada saat jatuh tempo dan nilai pembayaran bunga atau cash flows yang didiskontokan ke masa kini dengan menggunakan tingkat bunga pasar ekspektasi pada suatu risiko yang sama untuk sekuritas sejenis. Selanjutnya, penilaian obligasi dengan mendiskontokan arus ke masa depan. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Langkah pertama, itu kita harus menentukan arus kas pemegang obligasi, yaitu jumlah dan waktu-waktu penerimaan bunga dan pokok utang. Bunga tahunan sama dengan nilai nominal dikali bunga kupon. Contohnya, bunga tahunan dari obligasi 10 tahun dengan bunga kupon sebesar 7% dan nilai nominal sebesar $1.000 adalah sebesar $70 yang dihitung dari 7% itu kita ubah menjadi 0,07. Lalu kita kalikan dengan nilai nominal, yaitu sebesar $1.000. Jadi, obligasi ini akan membayar bunga sebesar $70 tiap tahunnya dan membayar $1.000 pada akhir tahun ke-10. Langkah yang kedua, itu mengestimasi tingkat diskonto yang tepat untuk obligasi yang memiliki resiko yang sama. Tingkat diskonto adalah tingkat pengembalian yang diperoleh dari obligasi apabila obligasi tersebut dipegang hingga saat jatuh tempo dan seluruh janjinya itu dibayarkan. Langkah yang ketiga, itu dengan menghitung nilai saat ini dari bunga dan pokok utang obligasi, yang seperti di langkah pertama dengan menggunakan tingkat diskonto pada langkah kedua. Nah, untuk rumusnya itu bond value sama dengan present value of the bonds coupon interest payments itu ditambah dengan present value of the principal amount per value of the bond issue. Kita boleh nih menganggap YTM sebagai tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini dari bunga dan pokok utang obligasi yang nilainya sama dengan harga pasar. Contohnya, hitunglah YTM dari obligasi perusahaan Ford di mana harga obligasinya meningkat menjadi 900. Untuk data lainnya itu tersaji pada slide berikutnya. Nah, untuk harga beli itu sebesar 900, pembayaran bunganya sebesar 65 dan pembayaran akhir sebesar 1000 pada tahun ke-11. Berapa YTM-nya? Kita bisa menggunakan persamaan matematika seperti pada rumus berikut ini. Nah, catatan merupakan hal yang sulit atau tidak praktis apabila kita menghitung YTM tersebut secara manual. Oleh karena itu, akan lebih praktis apabila kita menghitungnya dengan menggunakan kalkulator finansial atau aplikasi spreadsheet. Nah, kalau menggunakan kalkulator finansial itu N diketahui sebesar 11, present value-nya sebesar 900, PMT-nya sebesar 65, dan future value-nya sebesar 1000. Jika kita menggunakan kalkulator finansial, itu kita dapatkan sebesar 7,89. Begitupun dengan menggunakan Excel, seperti kita masukkan rumus-rumus
lalu yang kita ketahui dan hasilnya sama sebesar 7,89%. Data YTM pasar secara reguler itu disajikan melalui suatu layanan investor yang dikenal dengan istilah credit spreads atau spreads to treasury bonds. Nah, berikut ini adalah contoh tabelnya. Lanjut. Contoh, asumsikan suatu obligasi 1 tahun menjanjikan bunga kupon sebesar 8% dan memiliki nilai nominal sebesar $1.000. Obligasi tersebut diperdagangkan senilai $850. Berapakah hasil yang dijanjikan saat jatuh tempo? Nah, itu bunga tahun pertama itu kita dapatkan dari bunga kupon itu kita kalikan dengan nilai nominal. 8% dikalikan dengan 1000, hasilnya 80. Nah, 80 ini kita tambahkan dengan nilai nominal sebesar 1000. Lalu kita bagi dengan bond value sebesar 850 dan dikurangkan dengan 1. Hasilnya menjadi 27,06%. Lalu contoh lainnya, menilai obligasi yang diterbitkan. Hitunglah nilai kini atau present value dari obligasi AT dan T di mana nilai YTM dari obligasi dengan risiko yang sama sebesar 9%. Asumsikan semua hal lainnya adalah sama. Data yang kita ketahui adalah pembayaran bunga tahunan itu sebesar 85, nilai pokok atau nilai nominalnya sebesar 1000, waktunya 20 tahun, dan YTM atau tingkat diskontonya sebesar 9%. Kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan berikut. Untuk interestnya kita masukkan sebesar 85, lalu 1 dikurang 1 per 1 ditambah YTM marketnya sebesar 1,09. Itu didapat dari 1 ditambah bunga tadi sebesar 9%, jadinya 1 tambah 0,09 menjadi 1,09. N-nya sebesar 20. Lalu kita bagi dengan 0,2. Kita tambahkan dengan 1000 dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,09 menjadi 1,09, N-nya sebesar 20. Jadi hasilnya 85 itu dikalikan dengan 9,128 ditambah 178,43. Hasilnya sebesar 954,36. Selanjutnya pembayaran bunga semi-anual. Obligasi perusahaan biasanya membayar bunga kepada pemegang obligasi secara semi-anual atau semesteran. Untuk itu kita dapat menyesuaikan persamaan 92A dari pembayaran anual menjadi pembayaran semi-anual sebagai berikut. Nah, contohnya itu, hitunglah nilai saat ini atau present value dari obligasi AT dan T di mana YTM dari obligasi pembanding adalah 9%. Kita asumsikan semua hal lainnya adalah sama. Nah, data yang kita miliki yaitu pembayaran bunga semesteran itu sebesar 42,5. Nilai pokok atau nilai nominalnya sebesar 1000, waktunya atau N itu sebesar 20 tahun atau 40 periode. YTM atau diskon rate-nya sebesar 9% atau 4,5% untuk 6 bulan. Nah, kita masukkan ke persamaan berikut ini. Nah, untuk N-nya itu kita kalikan 2 menjadi 40. Kita masukkan 42,5 itu dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah 0,45 menjadi 1,045 pangkat 40 dibagi 20 ditambah 1000 dibagi 1,045 pangkat 40. Hasilnya sebesar 954. Nah, untuk jika menggunakan kalkulator finansial dan Excel, itu kita masukkan persamaannya dan hasilnya sama sebesar 954.